Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi Bapak atau Ibu terbangun dengan rasa lelah, padahal semalam sudah tidur cukup? Lutut terasa berat saat hendak berdiri, punggung kaku, tangan sulit menggenggam sendok, dan saat melangkah keluar kamar, kaki seperti enggan diajak bergerak. Kalau pernah, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Di seluruh pelosok Indonesia, jutaan lansia mengalami hal serupa. Tapi anehnya, tidak semua lansia merasakan kelemahan yang sama. Saya masih ingat jelas ketika saya mengunjungi sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu. Ada seorang kakek berusia 72 tahun yang setiap hari berjalan kaki sejauh 3 km hanya untuk menyiram tanaman di ladang. Tubuhnya tidak besar, tidak pula gemuk, tapi langkahnya mantap, napasnya stabil, dan senyumnya ringan. Saya bertanya, "Kakek makan apa setiap pagi?" Beliau menjawab, "Hanya satu buah pepaya dari belakang rumah." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi sejak hari itu, saya mulai sadar bahwa banyak lansia yang masih kuat ternyata punya satu kebiasaan kecil yang sama. Mereka rutin sarapan buah segar setiap pagi, bukan vitamin mahal atau makanan kemasan, tapi buah yang ada di sekitar rumah. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai pelosok negeri, dari desa pesisir hingga kota besar. Saya bukan hanya seorang dokter, tapi juga sahabat yang ingin membantu Bapak dan Ibu tetap kuat melangkah di usia lanjut. Saya percaya bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari obat, tetapi dari kebiasaan kecil yang dijalani dengan cinta dan kesabaran. Hari ini saya ingin bertanya, apakah setiap pagi tubuh Bapak Ibu sudah diberi bahan bakar yang tepat? Apakah selama ini kita terbiasa dengan teh manis dan roti tawar sampai lupa bahwa ada satu hal sederhana yang bisa membantu tubuh pulih dari dalam? Tubuh kita masih bisa membangun kembali otot, memperbaiki saraf, dan meningkatkan energi. Syaratnya hanya satu, beri ia nutrisi alami dan tepat waktu. Dan salah satu cara paling sederhana adalah makan satu buah sehat di pagi hari. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, bukan dengan janji manis, tapi dengan langkah nyata. Dari dapur sendiri, dari buah yang tumbuh di tanah kita, dari cinta pada tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Bapak dan Ibu, banyak orang berpikir bahwa setelah usia 60 tahun, kekuatan otot akan terus menurun dan tidak bisa pulih. Tapi benarkah itu tak bisa dicegah? Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat tubuh kita lebih dalam, bukan hanya dari apa yang tampak melemah, tapi dari apa yang masih bisa diperbaiki. Saat usia bertambah, memang ada beberapa perubahan alami yang terjadi. Tubuh kita tidak lagi menyerap gizi sebaik dulu. Otot jadi lambat pulih dan hormon metabolisme pun makin berkurang. Tapi perubahan ini bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Justru disinilah peran makanan alami seperti buah menjadi sangat penting. Buah bukan sekadar makanan ringan atau pencuci mulut. Bagi tubuh lansia, buah bisa menjadi penopang utama kekuatan karena kandungannya yang kaya akan vitamin, serat, dan fitonutrien. Zat-zat ini bekerja perlahan tapi dalam, membantu memperbaiki jaringan tubuh, menstabilkan saraf, melancarkan pencernaan, dan menjaga otot tetap kuat. Saya teringat salah satu pasien saya di Kendal. Beliau pensiunan guru. Usianya sudah 68 tahun dan datang dengan keluhan cepat lelah serta sering kram saat bangun tidur. Setelah kami evaluasi, ternyata selama bertahun-tahun beliau jarang sekali mengonsumsi buah. Hanya nasi dan lauk, tanpa sayur dan buah segar. Saya tidak menyuruhnya minum suplemen, tapi hanya menyarankan satu hal kecil, makan satu potong buah setiap pagi. Baru jalan 2 bulan, keluhannya mulai berkurang, dan beliau bisa kembali jalan pagi tanpa rasa sakit. Bapak dan Ibu, tubuh kita memang menua, tapi kemampuan untuk memperbaiki diri belum hilang. Kuncinya adalah memberi asupan yang tepat di waktu yang tepat, dan pagi hari adalah saat paling penting untuk itu. Jadi sebelum kita membahas 7 buah pilihan yang dapat membantu memulihkan tenaga dan kekuatan otot, mari kita mulai dengan keyakinan bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Bahkan dari satu langkah kecil, makan satu buah setiap pagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu pernah melihat pohon pepaya tumbuh tinggi di sudut pekarangan, besar kemungkinan buahnya sering dibiarkan matang di pohon atau jatuh ke tanah tanpa dimanfaatkan sepenuhnya. Padahal pepaya matang adalah salah satu buah paling lengkap manfaatnya untuk tubuh lansia, terutama di pagi hari. Pepaya mengandung vitamin C tinggi, beta-karoten, serta enzim alami bernama papain yang membantu memperlancar pencernaan dan meningkatkan penyerapan protein dari makanan lain.
Bagi tubuh lansia yang sistem cernanya mulai melambat, pepaya menjadi sahabat yang sangat baik karena ia bekerja dari lambung hingga ke otot. Saya sering bertanya pada pasien, pagi hari Bapak Ibu biasanya sarapan apa? Sebagian besar menjawab, teh manis, roti tawar, atau kadang tidak makan sama sekali. Inilah yang membuat tubuh makin lemah karena tidak diberi bahan bakar yang cukup dan pencernaan tidak diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik. Pepaya bukan hanya mengatasi sembelit, tapi juga membantu tubuh menyerap gizi penting dari makanan berikutnya. Ketika nutrisi terserap dengan baik, jaringan otot akan lebih mudah pulih, tubuh tidak cepat lelah, dan perasaan pun jadi lebih tenang. Saya pernah bertemu seorang ibu di Bojonegoro, usianya 65 tahun. Ia sering mengeluh perut kembung, susah buang air besar, dan cepat lelah, walau hanya menyapu halaman. Setelah saya sarankan untuk mencoba makan 4-5 potong pepaya matang tiap pagi, perlahan-lahan keluhannya berkurang. Dalam waktu 2 minggu, ibu itu berkata bahwa tidurnya lebih nyenyak dan tubuhnya tidak selemas biasanya ketika bangun. Pepaya matang sebaiknya dikonsumsi 15-30 menit sebelum sarapan utama. Tidak perlu dicampur gula, susu kental, atau jeruk nipis. Cukup dikupas, dipotong kecil, dan dikunyah perlahan. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, mudah dicerna, dan umumnya aman bagi semua orang, kecuali bagi yang diabetes berat, perlu mengatur jumlahnya. Jadi, kalau di halaman rumah Bapak Ibu ada pohon pepaya, itu bukan sekadar tanaman, itu adalah apotek hidup. Dan dari 1 potong pepaya di pagi hari, tubuh bisa memulai hari dengan lebih ringan, lebih siap, dan lebih kuat. Waktu saya sedang bertugas di sebuah posyandu lansia di daerah Ciamis, saya memperhatikan seorang bapak tua yang datang dengan langkah agak tertatih. Tapi yang membuat saya kagum justru cara beliau membuka botol air minum. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Ketika saya tanya rahasianya, jawabannya sederhana. Saya hanya makan pisang kukus tiap pagi, Dok. Bapak dan Ibu, pisang memang bukan buah asing. Hampir semua rumah tangga di Indonesia mengenalnya. Tapi seringkali pisang diolah menjadi gorengan, kolak, atau makanan manis lain yang justru menghilangkan manfaat aslinya. Padahal dalam bentuk kukus yang alami, pisang adalah sumber energi lembut yang sangat cocok untuk tubuh lansia. Pisang kukus, terutama jenis kepok atau pisang raja yang matang alami, mengandung karbohidrat kompleks yang diserap perlahan oleh tubuh. Ini artinya tubuh tidak mengalami lonjakan gula mendadak, tapi mendapatkan tenaga yang bertahan lebih lama. Selain itu, pisang juga kaya kalium dan vitamin B6, 2 zat penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan kestabilan otot. Saya sering menjelaskan kepada pasien seperti ini, kalau saraf dan otot ibarat kabel listrik, maka kalium adalah aliran dayanya. Kalau tidak cukup, tubuh bisa gemetar atau mudah kram. Untuk lansia yang sering merasa lemas saat pagi, mengganti sarapan manis atau berat dengan 1 buah pisang kukus bisa jadi solusi. Terutama bagi lansia yang punya gangguan lambung atau sudah sulit mengunyah makanan keras. Pisang kukus hangat teksturnya lembut, mudah dicerna, dan terasa mengenyangkan tanpa membuat perut begah. Cara penyajiannya pun sangat mudah. Pilih pisang yang matang alami, kukus sekitar 10-15 menit hingga empuk. Sajikan hangat, tanpa tambahan gula atau santan. Kalau ingin sedikit variasi, boleh ditaburi kelapa parut tanpa pemanis dalam jumlah kecil. Kebiasaan kecil seperti ini, kalau dilakukan setiap pagi, bisa memberi dampak besar. Tubuh lebih stabil, langkah lebih ringan, dan tangan tidak gampang gemetar saat beraktivitas. Pisang kukus bukan hanya camilan warisan nenek, tapi sumber kekuatan harian yang sering dilupakan. Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah desa kecil di Kulon Progo. Di sana, saya menemui seorang kakek yang setiap pagi rutin duduk di depan rumahnya sambil menulis catatan harian dengan tangan yang masih mantap. Usianya sudah 70 tahun. Ketika saya tanya apa yang ia makan setiap pagi, jawabnya, "Saya cuma makan 2 potong ubi kukus, Dok, biar hangat dan kuat sampai siang." Jawabannya terdengar biasa, tapi maknanya sangat dalam. Ubi jalar kuning, yang sering disebut sebagai makanan rakyat, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk tubuh lansia. Bukan hanya karena ia mengenyangkan, tetapi karena kandungan gizinya sangat kaya dan cocok untuk tubuh yang mulai kehilangan energi secara perlahan. Ubi kuning mengandung vitamin A dalam jumlah tinggi, baik untuk menjaga kesehatan mata dan imunitas. Ia juga punya karbohidrat kompleks yang dilepaskan perlahan, sehingga membantu menjaga stamina tanpa membuat tubuh cepat lapar.
Selain itu, ubi juga mengandung serat dan antioksidan yang membantu tubuh melawan peradangan dan memperbaiki sel yang rusak. Saya sering berkata kepada pasien, kalau nasi membuat kenyang, maka ubi membuat tubuh kuat lebih lama. Penjelasan itu bukan hanya keyakinan pribadi. Dalam sebuah laporan dari Tohoku University di Jepang, disebutkan bahwa konsumsi ubi secara teratur dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menjaga fungsi otot tetap aktif, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Untuk lansia yang mulai sering merasa mudah lelah atau sulit berkonsentrasi, mengganti camilan pagi dengan 2 potong ubi kukus bisa jadi langkah sederhana yang memberi hasil luar biasa. Ubi kuning juga sangat cocok bagi yang memiliki masalah lambung atau tidak bisa makan pagi terlalu berat. Pilihlah ubi jalar kuning yang matang alami, cuci bersih, dan kukus hingga empuk. Sajikan hangat, tanpa tambahan gula atau santan, supaya khasiatnya tidak berkurang. Kalau ingin dibuat bubur, cukup haluskan dengan sendok saat masih hangat, dan tambahkan sedikit air hangat untuk tekstur lembut. Dari ladang sederhana, lahirlah makanan yang tak hanya mengenyangkan, tapi juga menguatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan menjaga semangat hidup mandiri. Ubi kuning bukan hanya warisan pangan, tapi penopang kehidupan sehat di usia senja. Setiap kali saya berkunjung ke rumah pasien di daerah pedesaan, saya sering melihat pohon jambu air tumbuh rindang di halaman. Buahnya merah muda, ranum, bergelantungan lebat, tapi seringkali jatuh tanpa sempat dimanfaatkan. Padahal bagi tubuh lansia yang mudah lelah, jambu air adalah salah satu buah yang bisa membantu mengurangi rasa pegal ringan dan menjaga tubuh tetap segar sepanjang hari. Jambu air mengandung kadar air yang sangat tinggi. Lebih dari 90% komposisinya adalah cairan alami. Bagi lansia yang sering kurang minum atau mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari, buah ini bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, jambu air juga memiliki kandungan antioksidan ringan dan sedikit kalium yang bermanfaat untuk menjaga kestabilan otot serta tekanan darah. Saya pernah menangani seorang ibu berusia 62 tahun di Indramayu. Beliau tidak memiliki keluhan khusus yang berat, hanya merasa tubuhnya sering pegal di sore hari, terutama setelah mencuci pakaian atau menyapu halaman. Setelah berbincang, saya menyarankan agar beliau mencoba makan 2 buah jambu air segar setiap pagi sebelum sarapan. Tidak perlu dicampur apapun, cukup cuci bersih dan makan langsung. 2 minggu kemudian, saat kontrol rutin, beliau bercerita bahwa tubuhnya terasa lebih segar dan tidak lagi mudah lelah menjelang siang. Terdengar sepele memang, tapi bagi tubuh lansia, mencukupi cairan di pagi hari sama pentingnya dengan menjaga tekanan darah tetap seimbang. Buah jambu air juga cocok sekali untuk lansia yang mulai sulit mengunyah. Daging buahnya renyah tapi lembut, tidak berserat kasar, dan mudah dicerna. Asalkan tidak dimakan berlebihan dan dalam kondisi segar, buah ini hampir tidak memiliki efek samping. Jika Bapak dan Ibu memiliki pohon jambu air di rumah, jangan biarkan buahnya jatuh sia-sia. Jadikan ia bagian dari sarapan sehat Bapak Ibu setiap pagi. Dari rasa yang menyegarkan, tubuh bisa mulai hari dengan lebih ringan, lebih bugar, dan lebih siap untuk beraktivitas tanpa keluhan kecil yang mengganggu. Beberapa orang mungkin bertanya, apakah hanya buah manis yang bisa menguatkan tubuh? Tidak selalu. Ada satu makanan yang kerap hadir di masa kecil kita, sederhana tapi kaya gizi, yaitu bubur kacang hijau. Dan bila dipadukan dengan 1 sendok kecil biji chia, manfaatnya bagi tubuh lansia akan semakin lengkap. Kacang hijau merupakan sumber protein nabati ringan, mudah dicerna dan ramah untuk perut lansia. Di dalamnya terkandung vitamin B1, B9, folat, zat besi, serta magnesium. Semua zat ini sangat penting untuk membantu membentuk sel baru, memulihkan jaringan otot yang mulai lemah, dan menjaga sistem saraf tetap seimbang. Sementara itu, biji chia, meskipun kecil ukurannya, mengandung asam lemak omega-3, serat tinggi, dan antioksidan yang mendukung elastisitas otot serta melancarkan pencernaan. Gabungan keduanya menghasilkan sarapan ringan yang bukan cuma mengenyangkan, tapi juga memberikan tenaga pelan-pelan sepanjang hari. Saya masih ingat seorang lansia bernama Pak Sutiman, 64 tahun, mantan petani dari Boyolali. Ia mengeluh pergelangan tangan dan bahunya sering nyeri saat memegang cangkul. Ia juga mudah kelelahan meskipun hanya berjalan ke warung. Saya tidak langsung menyarankan obat,
Sebaliknya, saya minta beliau mencoba sarapan bubur kacang hijau tanpa santan, tanpa gula, dengan tambahan 1 sendok teh biji chia yang direndam semalam. Beliau pun mencoba saran itu, cukup 3 kali dalam seminggu. Dalam waktu 1 bulan, keluhannya berkurang drastis. Kini ia bahkan sudah kembali aktif merawat kebun kecil di belakang rumah, dan tangannya tidak mudah pegal saat mengangkat beban ringan. Untuk bapak dan ibu yang ingin mencoba, caranya pun tidak rumit. Rendam kacang hijau semalaman, lalu rebus dengan air bersih dan sedikit jahe geprek untuk rasa hangat. Jangan tambahkan gula atau santan agar manfaatnya tetap utuh. Setelah matang, saat masih hangat, masukkan 1 sendok teh biji chia yang telah direndam sebelumnya. Aduk perlahan dan nikmati selagi hangat. Bubur ini bisa jadi pilihan 2-3 kali seminggu untuk sarapan atau sebagai pengganti teh manis yang biasa dikonsumsi. Bagi yang sulit mengunyah, teksturnya lembut dan tidak membebani lambung. Dan yang terpenting, ia memberi kekuatan pelan tapi pasti untuk otot dan sendi yang mulai lemah karena usia. Seringkali, kekuatan itu tidak berasal dari makanan mahal, tapi justru dari mangkuk kecil yang kita siapkan dengan tenang, dari bahan-bahan sederhana yang diwariskan oleh ibu dan nenek kita dulu. Dan kini, saat tubuh mulai menua, makanan itu hadir kembali sebagai penopang yang setia. Pagi itu, di sebuah puskesmas kecil di daerah Salatiga, saya bertemu dengan seorang pensiunan tukang kebun bernama Pak Mulyadi. Beliau berusia 66 tahun, masih aktif merawat tanaman hias di rumah, tapi mulai mengeluh sering nyeri di lutut dan punggung saat bangun tidur. Saya bertanya, "Bapak sudah rutin konsumsi buah pagi hari?" Beliau menjawab, "Belum, Dok. Saya hanya minum kopi dan makan biskuit." Kondisi seperti ini sangat umum terjadi. Banyak lansia yang mengira sudah cukup makan bila perut terasa kenyang. Padahal yang dibutuhkan tubuh di usia senja bukan hanya rasa kenyang, tapi juga gizi yang mendukung kekuatan dari dalam. Apel merah adalah salah satu buah yang paling tepat untuk itu. Buah ini mengandung serat larut jenis pektin yang membantu menjaga gula darah tetap stabil dan pencernaan tetap lancar. Selain itu, apel mengandung vitamin K dan boron, 2 zat penting untuk menjaga kekuatan tulang, memperkuat sendi, dan mencegah pengeroposan tulang yang sering terjadi pada lansia. Sebuah laporan dari Harvard School of Public Health menyebut bahwa konsumsi apel secara teratur berkaitan erat dengan penurunan risiko kelemahan otot dan masalah tulang pada kelompok usia di atas 60 tahun. Manfaatnya memang tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tapi ia bekerja perlahan dari dalam, memperbaiki jaringan secara bertahap. Bagi bapak dan ibu yang giginya sudah tidak sekuat dulu, apel bisa dikukus sebentar hingga empuk atau diparut halus agar mudah dikunyah. Jangan ditambah gula, jangan dicampur susu kental. Cukup sajikan dalam keadaan hangat dan alami. Pak Mulyadi kemudian mengikuti saran saya. 1 apel kukus tiap pagi, sebelum aktivitas. 2 minggu kemudian, ia bercerita bahwa lututnya tidak lagi terlalu kaku, dan ia bisa menyiram tanaman lebih lama tanpa nyeri. Apel merah memang terlihat biasa, tapi justru dalam kesederhanaannya, apel merah menyimpan kekuatan lembut yang menjaga tubuh tetap tegak, langkah tetap mantap, dan hidup lansia tetap aktif tanpa perlu banyak obat. Ketika musim mangga tiba, hampir setiap pasar tradisional di Indonesia dipenuhi aroma harum mangga matang. Dari mangga golek di Jawa Tengah sampai arum manis di Jawa Timur, buah ini sudah jadi bagian dari budaya makan orang Indonesia. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa mangga bukan hanya menyegarkan lidah, ia juga punya peran penting dalam menjaga kekuatan tubuh. Terutama di usia lanjut, mangga matang mengandung beta-karoten, vitamin A, C, dan E dalam jumlah tinggi. Kombinasi ini tidak hanya membantu meningkatkan sistem kekebalan, tetapi juga memperbaiki jaringan otot yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Selain itu, mangga juga memiliki antioksidan kuat yang melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Sesuatu yang sangat penting bagi lansia yang aktif atau sering merasa cepat lelah. Saya teringat seorang kakek bernama Pak Wiono, 69 tahun, pensiunan sopir angkutan desa di Purworejo. Ia datang ke klinik dengan keluhan tubuh terasa berat, terutama saat bangun tidur dan menaiki tangga. Beliau bilang tidak sempat sarapan, dan biasanya hanya minum teh manis sebelum mulai aktivitas. Saya sarankan satu perubahan kecil. Konsumsi 3 potong mangga matang setiap pagi sebelum makan apapun. Sebulan kemudian ia kembali. Wajahnya lebih cerah dan ia berkata, "Sekarang naik tangga tidak lagi terasa berat dan saya tidak gampang lesu seperti dulu."
Bukan karena mangga menyembuhkan segalanya, tapi karena tubuhnya akhirnya mendapat asupan yang membantu proses pemulihan secara alami. Mangga matang juga membantu memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur, berkat kandungan vitamin B6 dan seratnya yang memperlancar pencernaan. Bila dimakan pagi hari, efek segarnya bisa bertahan hingga siang. Tapi kalau bapak dan ibu punya riwayat diabetes, sebaiknya mangga dimakan dalam porsi kecil dan pilih yang rasanya tidak terlalu manis. Cara konsumsinya pun mudah. Kupas mangga yang benar-benar matang, potong kecil, dan makan perlahan sebelum sarapan utama. Jangan dicampur gula, susu kental, atau es batu. Jika ingin variasi rasa, boleh ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk memberi sentuhan asam segar. Mangga bukan buah langka. Ia tumbuh di banyak pekarangan rumah, dijual murah di pasar, dan mudah dinikmati. Dan justru di balik kemudahannya, mangga menyimpan manfaat besar, bukan hanya untuk kekuatan tubuh, tapi juga untuk semangat hidup yang perlahan menyala kembali di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah menyusuri bersama 7 buah sederhana yang mungkin selama ini hanya kita lihat lewat saja di dapur atau pekarangan rumah. Tapi hari ini kita belajar bahwa buah-buahan sederhana itu bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah sumber kekuatan, pemulihan dan ketenangan bagi tubuh lansia. Pepaya yang memperlancar pencernaan, pisang kukus yang memberi tenaga tanpa membuat tubuh gemetar, ubi kuning yang menjaga stamina dan pikiran tetap jernih, jambu air yang menyegarkan dan mencegah kram ringan, bubur kacang hijau dengan biji chia yang memperbaiki massa otot, apel merah kukus yang memperkuat tulang dan membantu pencernaan, dan mangga matang yang membantu pemulihan sel otot dari dalam. Semua ini bukan hanya soal makanan, tapi juga wujud perhatian dan kasih sayang kita pada tubuh yang sudah setia menemani kita puluhan tahun. Tubuh yang dulu pernah menggendong anak, menimba air, memanjat tangga, menyapu halaman, dan kini hanya ingin tetap bisa bergerak ringan, tanpa nyeri, tanpa takut jatuh, tanpa harus terus bergantung pada bantuan orang lain. Saya paham, tidak semua orang bisa langsung mengganti kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Tidak semua punya waktu atau kemampuan untuk menyiapkan menu rumit setiap pagi. Tapi satu buah saja tiap pagi bisa menjadi langkah awal. Kebiasaan kecil yang bila dijalani dengan sabar, bisa menjadi sumber kekuatan yang besar. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa menjaga kesehatan tidak harus dimulai dari obat, tapi dari dapur sendiri. Dari mangkuk kecil berisi bubur kacang hijau, sepiring pepaya yang kita kupas dengan sabar, dan satu potong pisang kukus hangat yang menyapa pagi dengan lembut. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman seusia yang sedang berusaha menjaga kekuatannya. Dan saya juga ingin mendengar langsung dari Bapak dan Ibu, apakah ada buah lain yang biasa Bapak Ibu konsumsi tiap pagi? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman sederhana dari dapur Bapak dan Ibu bisa menginspirasi orang lain yang sedang mencari jalan untuk sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat setiap hari.